Ya, saya kalau bicara kaderisasi di NU ya, di PBNU, saya tidak bisa lupa ini adalah yang paling berjasa itu adalah Almarhumlah Rois Am PBNU pada saat itu Mbah Kiai Sahal Mahfud. Ayo NU itu kita bangun, kata Mbah Sahal, kita bangun dari dan oleh warga NU. Nah, bagi kita semakin banyak kader, semakin warga anak-anak muda NU yang kita kader, kita beri bekal tentang aswaja, tentang NKRI, tentang macam-macam ya, semakin saya punya harapan bukan saja NU, negara bangsa ini juga akan lebih hebat ke depan ini. Jadi kata Mbah Hasim, yang ngurus NU santriku. Ya, ya bukan yang jadi pengurus santriku. Nah, ya kan? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua, dan pada sesi kali ini kami sangat bersyukur, terhormat, dan sangat senang karena tamu kita, narasumber kita kali ini adalah orang hebat dan orang penting di PBNU. Beliau adalah Kiai Haji Masyhuri Malik, Koordinator Pelaksana Kaderisasi PBNU. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Sepertinya masih ada aura-aura Jepangnya ini. Oh. Pak Kiai, izin kami bermaksud untuk berbincang-bincang ini soal kaderisasi NU, bagaimana nasib pendidikan NU di kalangan kader-kader muda NU, seperti apa gitu potretnya, kemudian kedepannya akan bagaimana. Nah, tapi sebelum itu mungkin pemirsa semua pengen tahu sosok Pak Kiai Masyhuri Malik ini, mungkin bisa bercerita sekilas aktivitasnya apa dan ngapain aja di PBNU sehari-harinya. Silakan Pak Kiai. Ya, saya tuh ya kayak ente lah, saya tuh santri dari pesantren dulu itu, dari pesantren ke pesantren yang lain gitu kan. Saya tuh dulu pesantren di Lasem, di Kerapia, ya itu apa aktif di Ibnu, kita kuliah itu apa aktif di PMI dan seterusnya. Kemudian dari mulai saya pernah terjun di politik ya, terus, tapi setelah 2009 itu saya sudah langsung di NU lah, kemudian di NU. Kalau siapa saya itu, saya namanya Masyhuri, mesti masyhur. Masyhur itu terkenal, utangnya ada di mana-mana. Itu kata kiai saya dulu, Kiai Ali itu. Ini namanya siapa? Masyhuri. Oh iya, kamu terkenal masyhur. Utangnya di warung-warung pondok, kamu semua yang utang. Oke. Ya. Pak Kiai, kami sudah melihat bagaimana aktivitas tim kaderisasi PBNU baru-baru ini itu ke Jepang. Di sana mendirikan PCNU Kiai ya, sekaligus menggelar kaderisasi. Nah, mungkin kita ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Kiai, agenda di sana seperti apa Pak Kiai, dan mungkin awalnya gimana bisa. Enggak, kalau kemarin memang agendanya itu yang pertama ya memang melaksanakan pendidikan kader NU yang di bawah PCI NU Jepang itu kan, pengurus cabang istimewa Jepang, terus kemudian di situ ada PDPKPNU, ada PMKNU, kemudian yang sekaligus juga yang kedua meresmikan pondok pesantren NU, namanya Pondok Pesantren NU At-Taqwa di kota Koga itu ya. Itu aja agendanya itu. Oke, jadi agendanya itu meresmikan pesantren dan kaderisasi. Kaderisasi. Tapi kalau jumlah kenahdiin di sana memang sudah ini Pak ya, sudah cukup. Lumayan, di Jepang itu sudah terbentuk 14 perwakilan, jadi semacam MWC gitu ya, kalau jadi 14 kota-kota yang di Jepang itu sudah ada perwakilannya, jadi sudah komunitasnya sudah banyak. Sudah banyak. Baik mahasiswa, ada yang program S3, S2, kemudian ada yang karyawan ya, kerja di sana, ada yang wira swasta, jadi petani di sana banyak juga gitu tuh. Ya. Jadi itu pesantrennya di mana Kiai tempatnya? di situ namanya, kalau dari Tokyo tuh ya sekitar 80 kilo kali ya, di Koga ya namanya, Koga
provinsi apa itu namanya lupa ya. Jadi masih anu lah ya, jadi pesantren tapi kan masih dalam pengertian kita di situ bangun asrama, kemudian majlis taklim ya, nanti ya santrinya ya anak-anak kita juga yang ada di sana kan gitu. Oke. Gimana Pak Kiai ikut menggelar kaderisasi di internasional di Jepang gitu? Itu kan pertama Kiai. Ya kalau untuk kaderisasi ya, karena gini ya, ternyata teman-teman kita di Jepang itu ya, komunitas NU yang ada di Jepang itu kan dulu ketika dia ada di Indonesia kan sudah pernah tahu juga kan ada kaderisasi PKBNU di PBNU itu kan. Kemudian ketika di sana dulu pernah juga di sana sudah pernah ada MKNO, Madrasah Kader itu. Artinya begini, bahwa komunitas warga NU ya, warga NU yang ada di Jepang itu sudah banyak menyebar, dan kemudian ketika PCI NU itu sudah banyak kegiatannya ini, jadi NU di sana jadi anu sekali ya, jadi perekat betul. Jadi mereka ya yang sekolah tambah semangat, yang kerja tambah semangat, karena kesehariannya seperti membawa Indonesia dibawa ke sana gitu kan. Dari sisi budayanya, jadi mereka kerasan dan sebagainya. Jadi kalau yang hadir pas meresmikan pesantren itu Kiai dari pihak Jepang juga ada ya? Pemerintahnya atau enggak, cuman ada polisi aja yang ada datang ada polisi itu ya mungkin jaga-jaga bagaimana gitu. Tapi yang meresmikan kan duta besarnya. Duta besar ya atas nama negara lah Indonesia kan, duta besarnya itu yang meresmikan. Setelah Jepang nanti ke negara mana lagi nih Kiai? Ya belum tahu, nanti ya kita kan bagaimana perkembangannya. Tapi yang saya tahu di Jepang ternyata tadi itu komunitas warga NU-nya itu sudah menyebar, tidak-tidaknya sudah di 14 kota. 14 kota itu sudah ada perwakilannya. Kemarin kan sekitar ada 60-an kan, itu dari semua, dari berbagai kota dan jauh-jauh. Ada yang perjalanannya 4 jam, ada yang 8 jam, jauh-jauh sekali. Kalau pola kaderisasinya sama dengan di Indonesia 3 hari, ya, 4 hari? Ya, 3 hari, ya sama lah. Kalau narasumbernya tetap dari PBNU ya? Iya, dari PBNU, masih dari PBNU. Wah, cocok itu, orang Jepang bisa nahdiin. Iya. Ya kalau orangnya kan orang Indonesia, tinggal di Jepang. Cuman ada memang orang Jepang yang memang sudah Muslim, kemudian juga gabung di PCI NU itu kan. Berapa orang itu Kiai? Kemarin yang saya lihat ya 1 tokohnya, tapi dia sudah tahu banyak tentang Islam juga, tentang NU. Iya. Nah Kiai, kita izin mengulas ke lain hal soal kaderisasi ya. Setelah kemudian NU 1 abad yang kita tahu perayaannya luar biasa gitu. Banyak orang yang berharap di 1 abad NU ini kebangkitan NU benar-benar terlihat gitu. Nah, bagaimana sih cara tim kaderisasi untuk memformulasi agar tujuan dari dan harapan-harapan kebangkitan NU ini benar-benar terwujud gitu? Ya, saya kalau bicara kaderisasi di NU ya, di PBNU, saya tidak bisa lupa ini adalah yang paling berjasa itu adalah Almarhumlah Rois Am PBNU pada saat itu Mbah Kiai Sahal Mahfud. Ini saya ceritakan di sini, karena dari situ sebenarnya. Jadi ketika selesai muktamar NU di Makassar ya, 2010 ya, 2009-2010, waktu itu Mbah Sahal kemudian meminta kepada PBNU, ya tentunya melalui ketua umum dan wakil ketua umum waktu itu Pak As'ad Kiai Said, meminta ini PBNU harus melakukan kaderisasi. Kenapa, kata Mbah Sahal? Karena selama ini kira-kira puluhan tahun terakhir ini, bahasanya Mbah Sahal pada saat itu, anak-anak kita ini, ponakan-ponakan kita, tetangga-tetangga anak-anak muda gitu wis akeh sing ujul katanya gitu. Bacanya. Kamu tahu ujul kan? Copot. Iya, itu bahasa Jerman itu, lepas maksudnya. pada lepas, pada ujul, bahasa kasarnya minggat gitu kan. Ngikut gerakan-gerakan, tidak sedikit yang ikut gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang masih minoritas, yang kalau dalam bahasa saya nggak jelas sanatnya itu kan gitu kan. Tetapi mereka memang pinter ya di dalam mempengaruhi ya, menarik itu, karena mereka ada yang di
dikasih angin surga di bidang usaha ekonomi, ada yang dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Intinya kata Mbak Sal waktu itu bahwa ini anak-anak muda kita itu wis akeh sing ngucul, banyak yang lepas. Kenapa? Karena militansi sebagai warga NU, sebagai anak-anak muda NU yang punya ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah mulai, mereka sudah mulai mengendor. Jadi katanya kita itu anak muda, kita itu mayoritas, tapi pasang bendera aja udah nggak pada pede katanya. Kalah dengan kelompok-kelompok kecil itu, yang kecil-kecil itu, mereka petantang-petantang di jalan bawa bendera, masang-masang plang dan sebagainya. Percaya diri. Nah, oleh karena itu kata Mbak Sal, ini harus PBNU melakukan kaderisasi khususnya untuk anak-anak muda. Untuk apa? Yang pertama harus kita push sedalam-dalamnya untuk bahwa militansi ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang ini warisannya para sesepuh, para masyayikh ini harus dikuatkan. Itu yang pertama kata Mbak Sal. Nggak bisa nggak bisa ditunda-tunda. Pada saat yang bersamaan, kata Mbak Sal, juga mereka dikuatkan terus militansi kebangsaannya, nasionalismenya. Karena kita itu punya dua warisan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada warisan merah putih, negara bangsa. Nasionalisme kebangsaan. Jadi, kalau dalam bahasa saya, kita ini kan generasi penikmat saja kan. Apalagi Anda yang muda, lebih penikmat lagi. Kenapa? Ya karena kita lahir, kita SMP, TK, SD, SMP itu sudah semuanya ada itu. Sudah merdeka. Sudah merdeka, sudah ada semuanya. Nah, itu kita bisa begitu kan karena ada NU kan. Iya, karena ada para karena dia sudah diwarisin ini Islamnya, ini yang kamu kejalankan. Ada pemerintahan, ada negara, ada merah putih. Yang basal gitu. Nah, satu lagi tambah, ayo NU itu kita bangun, kata Mbak Sal, kita bangun dari dan oleh warga NU. Ayo kita contoh ini para pendiri NU dulu. Dulu Mbak Wahan, Mbak Hasim dan generasi-generasi pendahulu itu, gimana mereka membangun, memajukan NU? Mereka gotong royong. Kalau sekarang kata Mbak Sal kan, apalagi setelah reformasi itu, isinya proposal mulu kan, gitu. Ayo coba kita gerakkan kembali kemandirian NU itu dari dan oleh warga NU. Dari dan oleh warga. Iya. Sehingga waktu itu Mbak Sal mengatakan, ini kebetulan di Masuri kan ketua Lajisnu. Nah, dari pintu Lajisnu itulah, ayo ajak jimpitan warga NU, ajak urunan, ajak gotong royong. Sehingga di situ terbangun kemandirian. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendahulu dulu ketika ngurus NU dulu kayak apa? Sosial ekonomi pada saya itu kan masih amburadul. Iya, betul. Tapi mereka masih bisa ngurus NU masih bergerak kemana-mana. Dan kabarnya dulu muktamar aja ada yang bawa beras. Nah, iya, mereka berangkat muktamar, dia jual ayam, jual apa, pokoknya sendiri kan. Jadi itu. Nah, itu yang anunya Mbak Sahar. Itu yang sebutnya kemandirian dan gotong royong. Ya, gotong royong. Karena jadi diri kita itu kata Mbak Sahar gotong royong. Ya. Berarti ya kalau yang lain umpamanya minta sumbangan, minta proposal, ya itu enggak, itu sah-sah saja namanya, itu kita namanya usaha ya sah-sah saja. Tapi jangan dipanglimakan itu proposal itu. Yang dipanglimakan ya harus kemandirian warga. Sama dengan kita ini kan bernegara itu, bangun negara, pemerintah itu bangun, ini dari mana? Ya kan dari rakyatnya. Sehingga setiap tahun tercermin tuh di dalam APBN itu. Jadi tahun sekarang berapa? 3.000, 4.000 triliun itu kan APBN itu. Itu uang siapa? Uang kamu kan? Uang kita semua itu kan. Pajak. Saya beli rokok segini ini masuk. APBN berapa? 1.000 lebih nih, 5. Satu anunya kan gitu kan. Ya, melakukan kemandirian itu kata Mbak Sa. Sehingga di dalam pendidikan kader itu PKPNU pada saat itu ya di situ, di Ahlussunnah wal Jamaah dengan penguatan itu kaitannya dengan ajaran-ajaran paham-paham yang lain, kemudian penguatan nasionalisme kebangsaan dan kemandirian itu berjalan baru 2012 ini
11 tahun lebih ini. 11 tahun lebih. Ya, saya dari awal itu. Udah kan berjalan. Terus kemudian sekarang ini sudah di era Gus Yahya sebagai ketua umum, diperbarui lagi, disempurnakan lagi. Sekarang sudah ada di samping di PKPNU menjadi PMKNU dan nanti ada AKNU. Gitu. Yang terakhir nih. Nah berarti sejak era Gus Yahya, kalau soal harapan kan tadi sudah disampaikan Pak Kiai, bukan soal harapan katanya penguatan ideologinya sebagaimana yang diharapkan Kiai Haji Sahal Mahfuz ya. Tapi kalau ngomong-ngomong secara sejak era Gus Yahya kan sudah diperbaharui dan disempurnakan. Berarti sudah berapa kali Pak Kiai PBNU menggelar kaderisasi yang dipandu sendiri oleh tim kaderisasi? Sudah berapa kali dan berapa kader yang sudah mengikuti? Ini kan yang kalau dulu kan namanya PKPNU ya. Nah, terus kemudian ada MKNU dulu kan. Sekarang kan sudah 2 tahun terakhir kan sudah kita sempurnakan. Jadi yang PKPNU itu yang menjadi pendidikan dasar, kemudian yang MKNU menjadi PMKNU yang menengah, nanti ada AKNU, ini sedang dalam proses. Nah ini di terakhir ya, di kepemimpinan Gus Yahya aja itu udah lebih 50.000 yang kita kader. Terus, yang udah dikader itu? Iya, udah ada 50.000. Dan sekarang itu setiap minggu kan, biasanya kan Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu ada itu. Dalam 1 minggu ada sampai yang 30 tempat, ya 20 dan sebagainya. Ini sekarang juga sama. Pokoknya setiap Jumat 1 minggu itu mesti ada kaderisasi di mana aja pokoknya di. Itu yang tingkatan berapa itu kayak? Yang tingkatan yang dasar, yang dasar. Memang yang perlu kita masifkan dulu yang dasar dulu. Dan tim kaderisasi selalu turun ke bawah untuk mengawal itu. Kita kan sudah banyak sekarang ratusan. Masya Allah, sudah banyak berarti Pak Kiai. Udah banyak calon-calon pemimpin NU di masa mendatang ya? Ya setidaknya ya bukan calon yang paling enggak ya yang ngerawat NU lah gitu loh. Yang jaga, yang memelihara NU di grassroots itu ya kader-kader itu. Karena gini ya. Jadi setiap cabang umpamanya ya, cabang wilayah, terutama cabang ke bawah MWC itu kan mereka kan ketika konferensi atau ketika rapat-rapat kerja kan mereka kan bikin program-program kerja apapun. Itu kan harus ada operatornya nanti di bawahnya itu. Lah ini nih alumni ini penggerak ini yang jadi operator, yang jadi andalan pengurus cabang dan MWC ya mereka. Jadi relatif mereka itu udah siap betul gitu loh. Luar biasa nih Pak Kiai. Jadi agenda selanjutnya kemarin Pak Kiai ini setelah kemarin dari Jepang, kemudian tadi sudah mengeliling berbagai daerah untuk mengawal agenda kaderisasi. Selanjutnya kemana nih? Kalau saya sih ya, karena saya memang jadi ketua PBNU yang membidangin ini ya, OKK ya khususnya kaderisasi, ya target kita ke depan ya memang sebanyak-banyaknya kader-kader itu harus sebanyak-banyaknya. Nah Kiai, ada lagi nih satu pertanyaan berkaitan dengan perbedaan kultur di masing-masing daerah. Kalau Jawa kan rasa-rasanya bicara NU sudah cukup mengenal dan banyak materi-materi soal Islam aswaja misalnya itu sangat mudah cepat lah ngeresponnya. Tapi kalau di luar Jawa misalnya kan berbeda kulturnya. Nah bagaimana cara Pak Kiai dan tim untuk meramu metode agar tetap outputnya sama gitu Pak Kiai? Ya jadi kan begini, memang betul kalau di Jawa ini kan ya memang NU dulu lahirnya di Jawa kan gitu kan. Jadi relatif dari sisi peserta saja ya, artinya pengikut itu di Jawa itu ya paling luar biasa. Sementara kalau di luar Jawa kan memang masih terbatas. Lebih-lebih lagi di luar Jawa juga masih belum merata ya persepsi tentang kita ber-NU ini. Bahkan masih ada loh orang-orang di daerah-daerah itu yang melihat NU itu masih seperti kayak partai politik itu loh. Kerjaannya masalah-masalah politik masih begitu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan itu sudah relatif mudah masif lah. Jadi oleh karena itu kalau kemarin 1 abad kita abad yang kedua ini ya memang harus kita anukan. Kalau dari sisi kaderisasi ini memang harus kita push terus. Gus Yahya malah mentargetkan harus jutaan pokoknya alumni kader-kader ini kan. Terutama yang dasar itu ya. Yang dasar. Ya, kalau yang PMKNU ini juga mulai masif ya, karena kaitannya dengan
ada peningkatan materi-materi yang lebih komplit ya, Iya. lebih-lebih kaitannya dengan masalah pendampingan bagaimana pengurus-pengurus di tingkat cabang MWC itu bisa menggerakkan program-programnya itulah. Nah, itu dengan materi-materi yang kita berikan di PMKNO itu. Kalau yang di PDPKPNO yang dasar tadi kan tadi itu ya, penguatan ideologi, kemudian kemandirian tadi. Tapi dari sisi bagaimana memanage organisasi itu kan belum banyak di dunia. Disitulah di PKPMNO itu pendidikan media kepemimpinan itu kita berikan sehingga mereka kalau kebetulan sebagai pengurus wilayah, pengurus cabang atau pengurus MYC mereka bisa lebih meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kemampuannya untuk memanage organisasi. Luar biasa ini Pak Kiai ya. Sudah senior tapi semangat bicara kaderisasi sangat lebih baik daripada kita yang muda ini. Enggak, memang saya sengaja, makanya saya senang kumpul Rojali yang muda-muda biar saya kesedot mudanya. Kamu yang muda biar ada kesedot. Ya kalau orang tua ada wisdom ya biar kesedot wisdomnya gitu loh. Jangan petantang terus kalau muda gitu. Benar, Saya banyak belajar, banyak manfaat dapat dari anak-anak muda kan gitu. Minimal jadi muda lagi. Kan gitu. Masih muda loh. Aku udah hampir 70 tahun. Ya makanya semangatnya luar biasa tadi kan bicara soal kaderisasi masih mengena. Nah, Kiai kan sudah terjun ke beberapa titik di daerah kaitannya dengan kaderisasi, agenda-agenda kaderisasi. Menurut Kiai apa sih tantangan kita, Kiai, tantangan terbesar kita dalam konteks kaderisasi? Ya, yang begini ya. Jadi saya kan udah sampai di Papua ya, cabang. Di waktu itu di cabang Merauke itu. Itu pesertanya sampai 200 itu. Laki perempuan. 200 Kiai. 200. Itu hampir paruh-paruh itu. Antara laki perempuan itu di Merauke itu. Belum di Kalimantan di IKN tuh ya, di Kaltim itu. Itu juga begitu. Hampir 200 laki perempuan. Itu yang digelar cabang. Iya, yang penyelenggaranya cabang, penyelenggaranya cabang. Jadi oleh karena itu ini memang harus kita masifkan. Apalagi yang di luar Jawa dan itu sudah terbukti sudah mulai lah ya. Ya kalau saya bikin contoh Merauke kan berarti yang paling ujung kan. Iya. 60 kilometer itu sudah Papua itu. Terus yang di IKN, apalagi IKN nanti kan jadi ibu kota ya. Itu memang harus kita push betul di situ. Ini harus sebanyak-banyak kader-kader NU di sana itu. Jadi kenapa ya? Karena NU ini kan NU memang organisasi sosial keagamaan ya. Tetapi dari perspektif politik NU itu kekuatan politik juga, tapi bukan partai politik, tapi kekuatan politik. Nah, kekuatan politik ini kan harus kita gunakan juga bagaimana kaitannya dengan negara bangsa, bagaimana negara bangsa ini bisa lebih baik. Lebih baik ini kan kita harus masuk di situ. Cuman bukan kita ikut pemilu, bukan kita ikut nyalon bupati kan gitu. Tapi bagaimana mengawal keberadaan bangsa negara ini, sistem perundang-undangan dan sebagainya ini itu kita kawal. Nah bagi kita semakin banyak kader, semakin warga anak-anak muda NU yang kita kader, kita beri bekal tentang aswaja, tentang NKRI, tentang macam-macam ya, semakin saya punya harapan bukan saja NU, negara bangsa ini juga akan lebih hebat ke depan ini. Oleh karena itu ini menjadi keharusan masivitas kaderisasi di semuanya. Oke Pak Kiai. Jadi memang bicara kaderisasi ya harus benar-benar masif Pak Kiai ya. Kayak gitu ya pesannya ya. Ya. Ini harus masif. Karena untuk apalagi kaitannya dengan untuk menjamin tetap terpelihara dan terjaganya Nahdlatul Ulama. Terpelihara dan terjaganya Islam Ahlussunnah wal Jamaah, keberagamaan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Ini nggak bisa enggak ya. Di samping memang kita pesantren ya sudah, tapi kaderisasi ini di samping kemudian pada saat yang bersamaan tetap terjamin, terjaga dan terpeliharanya NKRI ini. Karena kita nggak bisa. Bagi saya NU dan NKRI itu sesuatu yang
tidak bisa tidak. Laulahuma la halakna. Kalau tidak ada NU, tidak ada NKRI, binasa kita ini. Mau jadi apa kita? Mau jadi manusia yang berada di bawah langit yang kayak macam apa? Oleh karena itu. Ya. Nah, Pak Kiai, di lain hal, NU yang secara politik juga selalu dianggap seksi oleh pihak luar karena masanya yang begitu banyak dan mayoritas lah di Indonesia. Ada nggak yang mungkin ditanamkan? Karena kan bicara soal mayoritas biasanya banyak juga masalahnya. Ada nggak yang selalu ditanamkan oleh Pak Kiai ketika mengisi agenda kaderisasi agar mereka tetap kokoh, tetap bersatu, rukun guyub sebagaimana pesan Kiai Sahal tadi yang disinggung Pak Kiai? Ya iyalah. Jadi ketika satu contoh ya, itu yang saya katakan bahwa NU itu bukan partai politik, tetapi NU itu kekuatan politik. Nah, kekuatan politik itu kan mau nggak mau ikut menentukan perpolitikan yang ada di Indonesia ini, ikut menentukan bagaimana sistem politik, bagaimana sistem pemerintahan itu kan, karena kita kekuatan politik. Nah, khususnya dalam hal yang dalam perspektif menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan dan sebagainya itu kan tugas NU. Jadi oleh karena itu saya selalu katakan bahwa ketika Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini semakin ke depan, semakin menjadi mainstream yang kuat di republik ini, maka keberadaan negara, bangsa, pemerintahan juga akan semakin baik. Itu yang saya katakan, inilah kekuatan politik yang ada di NU yang harus kita masifkan, harus kita kapitalisasikan. Gitu. Nah, kalau yang partai politik itu kan formalnya itu sebagai partai politik monggo, tapi kita berkewajiban ngawal perpolitikan yang resmi tadi, politik praktisnya, kita kekuatannya. Makanya ya kalau NU ini kan bagaimana nggak dihitung kalau dari situ aja. Kita punya kader aja ratusan ribu ya, bahkan nanti kan jutaan ya. Mesti dari sisi itu kan ini kekuatan politik namanya. Kekuatan politik. Iya benar kayaknya. Iya. Ini bicara soal masif, kemudian banyaknya agenda-agenda kaderisasi di bawah. Menurut Pak Kiai dengan sistem yang sekarang itu sudah efektif belum sih Pak Kiai? Ya sementara sudah lumayan lah, lumayan bagus. Tapi kan kita selalu kita kan baru sudah 10 tahun kan ya, yang pendidikan PKPN sudah 10 tahun. Itu pun sudah ada penyempurnaan lah. Dulu awal sekali pertama kita ngadain PKPN itu 8 hari loh, 9 hari. Waduh, lama juga Kiai. Iya, 9 hari dan pesertanya cuma 40 paling banyak. Setiap cabang satu dulu yang di Rengas Dengklok itu. Tapi ketika kemudian akan kita masifkan, ya nggak mungkin lah kalau dengan cara yang 9 hari itu. Betul. Ya kita 3 hari aja. Disesuaikan disesuaikan lah. Yang penting targetnya, outputnya, tujuannya tercapai. Ya. Karena itu jadi ukuran di cabang kalau Anda ke Jawa lah itu. Itu jadi ukuran. Jadi kalau yang alumni itu banyak itu jadi ukuran di situ program cabangnya itu relatif lebih smooth. Di Cilacap itu kalau nggak salah sudah ada 5.000 kadernya itu. Yang sudah mengikuti pendidikan alumni, dasar. Dari awal dulu tuh. Saya dapat laporan tempo hari itu sekitar 5.000-an udah sampai desa-desa. Makanya program-program PCNU Cilacap luar biasa. Dari sisi gotong royong yang tadi saya sebutkan koin itu ya. Itu setahun tuh sekitar 15 miliar mereka bisa koin NU itu ya. Karena jadi minimal setiap hari itu ada warga NU yang nyumbang. Sekitar 66.000 warga NU yang masukkan koin itu sehingga terkumpul setiap tahun sekitar 15 miliar. Itu dari sisi itu. Itu operatornya anak-anak muda yang alumni itu. Iya. Nah, Kiai, tadi kan Kiai juga sudah menyampaikan, melaporkan agenda kaderisasi PBNU sangat masif dan sudah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu yang
menjadi kader yang sudah dilatih. Nah, tapi sudah Pak Kiai, ada nggak sih pemetaan untuk PBNU ke depan dalam konteksnya kaderisasi, kesiapan kader untuk menghadapi tantangan zaman? Sudah ada belum kayak pemetaannya secara umum gitu? Jadi kader ini mau dibentuk apa, seperti apa? Kan begini ya. Kalau di kaderisasi kan mereka kembali kepada di tingkat MBC ranting ya kan. Ya, mereka kan rata-rata memang sebagian ada yang jadi pengurus gitu. Tapi mayoritas bukan jadi pengurus. Karena setiap di kaderisasi kita tekankan sebagai kader penggerak, alumni kaderisasi di NU ini bangun NU, jaga NU, membesarkan NU tidak harus jadi pengurus. Yang kita tekankan begitu. Kader penggerak. Iya, jadi kalau pengurus kan cuma bisa dihitung jari. Satu cabang dari berapa puluh orang. Dan itu tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada penggerak kader-kader itu. Oleh karena itu yang kita tekankan kepada peserta itu adalah Anda punya kewajiban, ini dalam istilah saya, Anda sebagai manusia yang dilahirkan di bumi Indonesia ini yang punya warisan NU, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan warisan negara bangsa, Anda punya kewajiban jaga ini. Nggak harus Anda jadi ketua NU, nggak harus Anda jadi pengurus NU. Tapi cukup menjadi kader. Ya, karena apa? Ya kalau pengurus itu kan bisa kita hitung. Warganya ribuan kan, yang pengurus kan cuman puluhan kan, nggak bisa enggak. Oleh karena itu. Dan orang tidak akan melihat jabatannya kok, tapi melihat bagaimana Anda menggerakkan NU bersama-sama di bawah komando struktur NU-nya, di bawah komando struktur PBNU, PWNU, PCNU, MWJ dan seterusnya. Nah, menurut Pak Kiai agar terkonsolidasi dengan baik, agar NU-nya tetap hidup secara organisasi di suatu daerah itu gimana Pak Kiai? Ya itu, jadi yang kembali kepada bahwa begini, kalau dalam pandangan saya, kita ini ya, NU itu nggak butuh kepada kita ini, termasuk pada kader. Sebenarnya yang butuh ya kita, saya, Anda semuanya itu, ini yang butuh NU. Kenapa? Karena kalau nggak kita ber-NU, saya bayangkan kita jadi apa kira-kira gitu loh. Umpamanya di kelompok Muslim yang kayak apa kalau kita tidak megang yang warisan aswaja ini, kan gitu kan? Sanadnya harus jelas kan. Oleh karena itu ya kita yang butuh NU itu kita gitu, bukan terus kemudian merasa sok wah ini NU kalau nggak ada saya mati. Enggak lah. Iya. Nah terkait dengan yang tadi masalah nggak diakomodir dan sebagainya ya. Ya kita harus paham bahwa warga NU itu yang jutaan, yang ribuan ini kan pengurusnya kan memang terbatas kan dulu. Oleh karena itu yang kita tekankan adalah ber-NU itu jangan kemudian harus jadi pengurus itu loh. Cukup menjadi penggerak. Nah ini kadang-kadang enggak. Kalau nggak jadi pengurus ngambek gitu kan. Nggak mau ngurus NU. Nggak mau ngurus NU. Ya, sebenarnya rugi sendiri. Lah nanti kita bersama-sama siapa kalau nggak ngurus NU? Ya kan. Mbak Hasim terus bersama siapa? Lah kita kan memimpikan, berharap kan kita bersama-sama mereka. Makanya kita harus ber-NU di mana saja kan gitu kan. Siap. Ya. Jadi kata Mbak Hasim yang ngurus NU santriku. Ya bukan yang jadi pengurus santriku. Nah, ya kan? Itu enggak ada yang jadi direktur TV NU, bukan. Yang ngurus NU. Nah, ngurus NU itu semuanya, yang pengurus ya, yang anggota ya, penggerak tadi itu. Siap. Yang saya tahu tidak siapa yang pengurus NU, enggak begitu kan? Tapi yang ngurus NU kan, yang ngurus NU. Nah, Pak Kiai, dari kasus di daerah tadi kan tadi Kiai sudah memberikan tanggapan, tapi sebenarnya bagaimana sih cara kita berorganisasi menurut Pak Kiai? Di kaderisasi itu salah satu tadi ya, kaderisasi baik PDP KPNU maupun PMKNU itu selama ini ya, inilah era yang saya sekarang ini. Jadi kita sosialisasikan kepada mereka itu adalah bagaimana kita berorganisasi. Ini yang selama ini itu kita kan ada kacau gitu loh. Karena itu kader-kader itu kan harus
paham betul Ya. aturan-aturan organisasi, karena NU ini organisasi gitu loh. Ya. Saya selalu mengatakan kalau kita Muslim kita punya Quran hadis, kalau kita Nahdien kita punya Quran hadis juga, namanya ADART kan, ADART dan perkumpulan itu. Nah, itu juga salah satu yang kita anukan kepada mereka, kita sosialisasikan bahwa ingat Anda ini ber-NU, berarti Anda punya pemimpin di tingkatnya masing-masing, struktur NU-nya masing-masing. Jangan karpe sendiri mentang-mentang anak kiai, mentang-mentang Gus, mentang-mentang pesantren seolah-olah NU-nya yang diatur. Ya enggak lah, kita ada rambu-rambunya berorganisasi. Inilah yang oleh Gus Ketum memang ditekankan betul. Oke, baik Pak Kiai, mungkin terakhir nih apa yang ingin disampaikan, harapan kaitannya dengan agenda kaderisasi maupun penanaman ideologi agar NU tetap tidak terkontaminasi oleh ideologi-ideologi luar yang mengancam gitu. Saya khusus ini aja karena saya kan lebih ke internal lah. Saya meminta kepada khususnya kepada struktur NU di semua tingkatan, khususnya di wilayah cabang MBC di seluruh Indonesia. Ini harus menjadi program prioritas dan harus dimasifkan kaderisasi ini. Saya kasihan kalau pengurus-pengurus cabang di seluruh Indonesia tidak cepat-cepat tidak memasifkan kaderisasi. Mereka kesulitan loh itu menjalankan programnya itu. Kesulitan mereka. Kita itu punya berapa puluh ribu kecamatan, padahal di dalam perkum kita ya, di dalam aturan organisasi di kita ADART dan perkum terutama itu mestinya setiap MWC itu harus melaksanakan PDPKPN itu sekali 1 tahun. Sekali 1 tahun itu kan paling enggak kan paling cuma 40 ya, 40 atau 60 pesertanya. Ya kalau MWC masa sih setahun sekali ngadain ngumpulin 60 orang kita kader untuk jadi mesti bisa, cuman Mesti mau bisa. atau enggak. Iya, Itu iya. aja masalah. Siap. Bagi saya yang kebetulan yang membidangin ini ya, organisasi dan kaderisasi, nggak bisa ditunda-tunda ini. Harus Jadi terus iya, dilakukan. ya mendingan mundur lah kalau di pengurus MWC nggak bisa melakukan kaderisasi itu. Lu benar daripada kena kualat gitu kan. jadi Baik. Pak Kiai, terima kasih sudah hadir di Ya. Suara NU. Mudah-mudahan Terima kasih, Pak Kiai terima kasih, ya. sehat terus, Ya, amin. sukses terus, dan yang paling penting agenda kaderisasi tanpa Pak Kiai bahaya ini kan. Ya, Rungkad kalau kata orang sekarang kan. ya bareng-bareng lah, pokoknya bareng-bareng terutama di struktur PCNU ke bawah. PCNU ke bawah MWC itu. Karena kita ya NU itu kan warganya ada di sana kan. Iya. Bukan di Keramat Raya. Keramat Kaya. Adanya di akar rumput Pak Kiai. Iya, dibakar kok. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan Ki Haji Masyuri Malik. Tadi sudah disinggung soal kaderisasi yang harus terus dimasifkan dan disampaikan juga soal capaian-capaian kepengurusan Gus Yahya dalam dalam bidang kaderisasi. Ke depan mudah-mudahan PBNU, NU di akar rumput juga semakin baik. Terima kasih. Wallahumma fiqil aqam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.